Penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Apakah kita percaya bahwa uang itu hanya 60 miliar? Apakah pantas saat ini kita memanggil para hakim dengan sebutan yang mulia? Kalau mereka tidak berani melakukan introspeksi diri. Kejaksaan Agung belum berhenti memburu pelaku dugaan kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Itu dibuktikan dengan menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, membeberkan tersangka baru itu berinisial MSY yang diketahui bernama Muhammad Syafi'i selaku Social Security Legal PT Wilmar Group. Dengan ditetapkannya tersangka baru, maka sampai dengan saat ini, 8 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang disebut-sebut merugikan negara hingga 60 miliar rupiah. Adapun 8 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, yakni Ketua PN Jakarta Selatan Arif Nuryanta, Advokat Marcella Santoso, Advokat Arianto, Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, Hakim Juyamto, Hakim Agam Syarif Baharudin, Hakim Ali Muhtarom, dan MSY, seorang pegawai di bidang Social Security Legal Wilmar Group. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen, baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya ada 14 saksi yang sudah diperiksa dan dari 14 itu sudah ditetapkan 7 orang tersangka. Nah, saat ini penyidik sedang fokus terhadap melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan kembali terhadap para tersangka dan saksi yang ada, termasuk pada hari ini memanggil kembali tersangka yang sudah dilakukan penahanan untuk dilakukan pendalaman terhadap keterangan-keterangan yang sudah diberikan, karena penyidikan terus mempelajari, mengkaji terhadap dokumen-dokumen yang sudah diperoleh. Nah, tentu ini harus dipertanyakan kembali kepada saksi maupun tersangka yang sudah ada. Nah, ke depan tentu penyidik akan melakukan penjadwalan terhadap pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan untuk diperiksa sebagai saksi yang berkaitan dengan perkara ini. Nanti kita tunggu bagaimana perkembangannya. Ini kan sudah 14, tentu sekarang sedang didalami perannya dengan dokumen-dokumen yang ada, makanya hari ini dipanggil, dibawa dari tahanan. Nah, ke depan tentu pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini akan juga dimintai keterangan untuk menjelaskan bagaimana peran dari atau perbuatan dari para tersangka. Penggeledahan, penangkapan, penahanan itu kan bagian dari proses penyidikan dan itu yang dilakukan oleh penyidik. Nah, ketika melakukan proses penyidikan ini, melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset atau barang-barang bukti yang diduga apakah sebagai hasil kejahatan misalnya atau alat kejahatan yang tentunya nanti akan dikaji dan tentu konteksnya karena tindak pidana korupsi juga bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, inilah yang sekarang yang sedang dikerjakan oleh penyidik sehingga kita lihat bahwa setidaknya ada 7 mobil mewah ini, ya. Ada 21 sepeda motor juga dan ada 7 sepeda dan ada sejumlah uang dalam baik mata uang asing maupun rupiah ya yang sudah disita oleh
Selain menetapkan 8 orang sebagai tersangka, Kejaksaan Agung juga menggeledah dan menyita sejumlah kendaraan mewah milik tersangka. Adapun penggeledahan dilakukan di 3 tempat, mulai dari tempat tinggal hingga kantor. Lantas, apa tanggapan praktisi hukum Togar Situmorang dengan kasus korupsi yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang viral baru-baru ini? Terkait adanya penangkapan dan penahanan yang diduga dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikenal bernama Muhammad Arif Nuryanta. Pak Nuryanta ini ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak sendiri, tapi juga dengan 2 rekan sejawat, yaitu pengacara dan juga 1 panitera muda. Nah, kasusnya ini nggak main-main, yaitu terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah atau yang lebih dikenal CPO. Permasalahan ini terjadi pada saat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu masih menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, di mana dia itu diduga menerima suap sebesar 60 miliar. Supremasi hukum itu betul-betul ternodai, tercoret ataupun tercemar. Namun bukan itu yang saya lihat. Yang saya lihat adalah kenapa jaksa begitu ngototnya untuk mencari-cari satu kesalahan dari yang tadi pihak pengadilan atau pihak kantor hukum atau pengacara atau seorang advokat. Saya minta stop semacam hal-hal itu. Kenapa tidak dimulai coba institusi aparat hukum yang lainnya? Kan institusi kepolisian bisa, institusi KPK bisa. Kenapa jaksa nggak coba masuk di situ? Itu pendapat saya. Semoga dengan peristiwa ini, jaksa tidak hanya sampai di sana, banyak institusi-institusi lain jaksa harus perhatikan agar kerugian negara, agar perilaku-perilaku menyimpang dari aparat, dari penyelenggara negara tidak disalahgunakan. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong turut mengomentari penetapan tersangka salah satu hakim yang menangani kasus dirinya, yakni Hakim Ali Muhtarom. Tom Lembong mengaku prihatin atas kasus tersebut. Jika seorang hakim terjerat kasus korupsi, akankah Tom Lembong masih percaya dengan putusan hukum hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi? Tentunya patut disesalkan, tapi dari awal kan saya selalu bilang kita serahkan sama yang Maha Kuasa. Tetap percaya sama yang Maha Adil, yang Maha Mengetahui. Jadi senantiasa sikap positif dan kondusif. Pantesan koruptor gak bayar uang pengganti. Ternyata hakimnya disuap nih. Gila. Capek-capek nuntut biar koruptor bayar mahal, hakimnya ngelepas gitu aja. Berapa disuapnya? 60 miliar rupiah. Terbongkarnya suap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyeret para petinggi dari 3 korporasi besar di Indonesia, yakni PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group, mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan.
Salah satunya mendapat sorotan tajam yang datang dari Sekretaris Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus. Ia, aktivis anti korupsi itu dengan tegas menyinggung bobroknya pengadilan negeri ini yang gampang dipermainkan. Lantas, benarkah kasus suap Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyeret korporasi besar patut diduga ada aktor lain yang menerima aliran dana? Dan benarkah angka kerugian negara lebih dari 60 miliar rupiah? Apakah kita percaya bahwa uang itu hanya 60 miliar? Tidak mungkin. Bocoran itu 2 triliun. Bocorannya 2 triliun. Nah, jadi kalau kita perhitungkan menjadi rasional. Tinggal kami mencermati sampai hari ini, jaksa belum menyentuh 3 korporasi ini. Yang terjadi adalah ada makelar-makelar kasus. Baik itu pengacara yang 2 orang yang adalah menurut informasi yang kami terima suami istri, kan begitu kan. Ini ikut dalam peran-peran seperti ini tentu ada sesuatu, ada positioning dan ada kartu tertentu membuat orang ini bisa dipercaya. Sampai sejauh mana kasus ini bisa dibongkar oleh Kejaksaan Agung, karena sejujurnya kasus ini adalah menampar muka atau wajah Kejaksaan Agung. Itu yang kita lihat dari persoalan ini. Jadi ini tidak mudah dan bukan persoalan kecil. Jangan-jangan ini nanti menyentuh pada ribut antar institusi. Menurut hemat kami, ini adalah fokus buah dari kinerja fokusnya kejaksaan melihat mereka dikalahkan ketika majelis hakim ini memberikan putusan onslaught. Itu dia. Menurut hemat kami di situ. Tentu di sini bekerja teknologi, bekerja aparat intelijen Kejaksaan Agung. Dan ini kita apresiasi begitu. Ini bukan pekerjaan mudah kalau dilakukan. Tapi ketika kejaksaan melakukan, kami yakin ini mumpuni gitu. Prediksi kami follow the money-nya ini tidak hanya sebatas itu. Segera split kasus ini, kasus korupsinya tentang CPO, persidangan yang membebaskan ini tidak pidana korupsi. Segera setelah ditangkap dan ditersangkakan majelis hakimnya, paniteranya, lawyer yang terlibat, dan pihak-pihak lain nanti, segera 3 korporasi itu ditetapkan tersangka, seluruh BOD-nya, dan orang-orang pemilik sahamnya. Kalau itu benar, berarti mafia ini sudah terlalu menjamur. Gitu. Ini mohon maaf, sudah seperti menjadi budaya bagi hakim yang brengsek. Hakim yang brengsek ya. Karena tidak juga hakim itu semuanya buruk, tidak. Dalam beberapa kasus yang terpublikasi terlihat juga hakim yang punya moral gitu ya. Tapi kan komposisi yang punya moral dengan yang buruk sepertinya sekarang sudah lebih banyak yang buruk gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari kasus Zarok ini mengalir, seperti itulah penilaian. Sementara itu, praktisi hukum Rasman Arif Nasution memandang sinis atas penetapan tersangka Ketua Hakim Jakarta Selatan, Muhammad Arif, dalam sangkaan menerima suap 60 miliar rupiah dari 3 perusahaan besar. Menanggapi hal itu, Rasman menyinggung Mahkamah Agung terkait berita acara sumpah advokatnya yang dicabut. Rasman mempertanyakan keadilan dan kesamaan di depan hukum. Dan berikut luapan kekecewaan Rasman Arif Nasution terhadap Mahkamah Agung. Tanggapan saya terhadap penetapan tersangka dan penahanan anggota dan ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan salah satu di antaranya adalah Bapak Muhammad Arif Nurianta yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi aktif ya, aktif, bukan purnawirawan, belum pensiun. Dan yang bersangkutan tersangka dan ditahan.
Bahkan informasi yang saya dapat, sejak tadi malam sampai hari ini, ketua majelisnya itu sedang dijemput paksa, dicari, karena tidak kunjung datang memenuhi panggilan penyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam dugaan vonis lepas onslah di kaitan kasus atau di seputaran CPO atau minyak kelapa sawit, gitu Mas ya, yang diduga merugikan negara luar biasa banyak. Tetapi dalam kaitan ini ada dugaan penyuapan lebih kurang 60 miliar. Dan ditemukan 7 kendaraan mewah, 5 diantaranya mobil mewah, Mercedes, Jeep, kemudian Toyota Lexus, itu semua tahun tinggi karena saya pecinta mobil. Mobil Sport 2, kemudian Land Cruiser, plus 2 moge. Apakah pantas saat ini kita memanggil para hakim dengan sebutan yang mulia? Kalau mereka tidak berani melakukan introspeksi diri, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan Mahkamah Agung? Apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial Republik Indonesia? Mengingatkan agar jangan sampai terjadi transaksi di ruang-ruang gelap. Kok saya dengan teman-teman saya hanya memprotes hal kecil? Saya tidak pernah menuduh ketua majelis. Saya tidak pernah menuduh Ibu Sofia Tambunan. Saya tidak pernah menuduh 2 orang lagi anggota majelis panitra. Tapi saya hanya melakukan sebuah koreksi keinginan agar ada yang namanya sidang terbuka untuk umum. Protes saya itu mungkin dianggap berlebihan. Kemudian terjadi di situ yang disebut katanya kegaduhan, katanya. Apa yang saya lakukan itu dan teman saya Firdaus dan kawan-kawan adalah dalam rangka mengingatkan. Hari ini saya melihat ada goodwill, ada keinginan yang baik dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki citra aparatur penegak hukum, terutama wakil Tuhan di muka bumi. Pantaskah kita sebut sekarang para hakim Tuhan ini di muka bumi? Dan saya melakukan kritik itu pada waktu itu dalam rangka mengantisipasi jangan sampai terjadi transaksi sehingga nanti hukuman yang diberikan kepada saya tidak sesuai karena saya tidak bersalah. Kok saya mendapat respon luar biasa? Saya ribut di pengadilan, hanya hitungan jam sudah ada respon dari Mahkamah Agung. Besoknya ada respon dari Komisi Yudisial. Tidak ada respon dari Badan Pengawas Mahkamah Agung sama sekali. Kita kirim surat ke DPR. Lalu kemudian 1 minggu nggak nyampe, langsung dibekukan berita acara sumpah saya dengan cara melanggar administratif dan hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.